Biografi Norbertus Riantiarno. Norbertus Riantiarno atau yang kerap disapa Nano Riantiarno atau N. Riantiarno. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, 6 Juni 1949. Beliau adalah suami dari aktris Ratna Riantiarno. Lalu, kapan sih Nano Riantiarno bergelut di dalam dunia teater? Nano mengaku bahwa ia mulai bergelut di teater sejak 1965 di tanah kelahirannya di Cirebon. Usianya ternyata saat itu masih 16 tahun loh. Ia mendapatkan peran kecil di sebuah pementasan Caligula. Beliau juga mengaku bahwa hal yang membuatnya memutuskan untuk terjun ke dalam dunia teater hingga saat ini karena ia sukses terprovokasi oleh dua seniman besar dari Cirebon, yaitu Indra Suradi dan Sirullah Kailani. Untuk itu, setamatnya beliau dari SMA pada tahun 1967, beliau memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di Akademi Teater Nasional Indonesia, ATNI, Jakarta. Kemudian, pada 1971, beliau masuk ke Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara di Jakarta. Di ATNI, beliau mengungkapkan bahwa ia merupakan generasi kelima bersama sinias Slamet Radja. Di ATNI juga ia bertemu dengan Teguh Karya yang merupakan salah satu seniornya, dan kemudian ia ikut bergabung mendirikan teater populer pada tahun 1968. 2 tahun berjalan, teater populer mulai berubah haluan karena film. Merasa sudah tak sejalan dengan mimpinya di jalur teater, Nano meminta izin untuk mundur. Dan kemudian pada tanggal 1 Maret 1977, beliau mendirikan sebuah kelompok teater yang disebut dengan Teater Koma. Selain itu, Nano juga banyak menulis skenario film dan televisi. Salah satu karya skenarionya yang berjudul Jakarta Jakarta meraih Piala Citra pada Festival Film Indonesia di Ujung Pandang pada tahun 1978. Juga karya sinetronnya yang berjudul Karina meraih Piala Vidya pada Festival Film Indonesia di Jakarta tahun 1987. Nano juga ikut mendirikan majalah Zaman di tahun 1979 dan bekerja sebagai redaktur di tahun 1979 sampai 1985. Ia ikut pula mendirikan majalah Matra di tahun 1986 dan bekerja sebagai pemimpin redaksi. Dan pada tahun 2001, ia pensiun sebagai wartawan. Selain hal tadi, hal lain apa saja sih yang pernah dilakukan oleh Norbertus Riantiarno, baik di tingkat nasional maupun internasional? Ternyata pada tahun 1978, Nano pernah mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa City, Amerika Serikat selama 6 bulan. Di tahun 1987, beliau juga diundang sebagai peserta pada International World Festival di Australia National University, Canberra, Australia. Selain itu, beliau juga pernah membacakan makalah teater modern Indonesia di Universitas Cornell, Ithaca, Amerika Serikat tahun 1990, dan juga di kampus-kampus seperti Sydney, Monash, Melbourne, Adelaide, dan Perth di tahun 1992.
Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta di tahun 1985 sampai 1990 dan juga pernah menjadi anggota Komite Artistik Seni Pentas untuk Kias Kesenian Indonesia di Amerika Serikat tahun 1991 sampai 1992 dan anggota Board of Artistic Art Summit Indonesia tahun 2004, juga konseptor dari Jakarta Performing Art Market atau PASTOJAK, Pasar Tontonan Jakarta 1, 1997 yang diselenggarakan selama 1 bulan penuh di Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Beliau juga menulis dan menyutradarai 4 pentas multimedia kolosal, yaitu Rama Sinta, Opera Mahabharata, Opera Anoman, dan Bende Ancol. Bahkan beliau juga pernah menyutradarai sampai Entai di Singapura pada tahun 2001 dengan pekerja dan para pemain dari Singapura. Beliau juga salah satu pendiri Asia Artnet tahun 1998, sebuah organisasi seni pertunjukan yang beranggotakan sutradara-sutradara Asia. Beliau juga menjabat sebagai artistic founder dan evaluator dari lembaga pendidikan seni pertunjukan Practice Performing Arts School di Singapura. Meski banyak hal membanggakan yang pernah beliau lakukan, ternyata Norbertus Riantiarno pernah menghadapi interogasi, pencekalan dan pelarangan, kecurigaan, bahkan ancaman bom ketika akan mementaskan pertunjukannya. Tetapi semua itu beliau hadapi sebagai sebuah dinamika perjalanan hidup. Lalu ada apa aja sih karya-karya milik Norbertus Riantiarno? Karya-karya milik Nano Riantiarno begitu banyak. Salah satu karyanya yang sangat banyak itu ialah trilogi opera Kecoa, Percintaan Senjat, Cermin Merah, opera Primadona, Semar Gugat, Cinta yang Serakah, Menyentuh Teater, Tanggung Jawab Seputar Teater Kita, sampai Entai, Suksesi, Republik Bangkok, Opera Sembelit, Maaf, 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 Fiksi di Ranjang Bayi, Primadona, dan Cermin Cinta, serta masih banyak karya lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selain itu, Teater Koma di bawah pimpinan beliau juga pernah memanggungkan karya-karya penulis kelas dunia, antara lain Woyzeck karya George Bürkner, The Crucible karya Arthur Miller, Romeo Juliet karya William Shakespeare, Animal Farm karya George Orwell, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Setelah karya-karyanya kita ketahui, lalu penghargaan apa saja sih yang pernah diraih oleh Norbertus Riantiarno? Beliau pernah meraih penghargaan sastra pada tahun 1998 dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, sekaligus si Wright Award tahun 1998 dari Raja Thailand di Bangkok untuk karyanya yang berjudul Semar Gugat. Beliau juga meraih 5 hadiah sayembara penulisan naskah drama Dewan Kesenian Jakarta, juga merebut hadiah sayembara naskah drama anak-anak dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul Jujur Itu. Kemudian pada tahun 1993 beliau dianugerahi hadiah seni Piagam Kesenian dan Kebudayaan dari Departemen P dan K atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Pada 1999 beliau menerima piagam penghargaan dari Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai seniman dan budayawan yang berprestasi. Karya pentasnya yang berjudul Sampai Entai tahun 2004 masuk MURI, Museum Rekor Indonesia loh, sebagai karya pentas yang telah digelar selama 80 kali
selama 16 tahun dan dengan 8 pemain serta 4 pemusik yang sama. Di tahun 1999, beliau meraih penghargaan dari Forum Film Bandung untuk serial film televisi yang berjudul Kupu-Kupu Ungu sebagai penulis skenario terpuji. Forum yang sama mematok film televisi karyanya yang berkisah tentang pembauran berjudul Cinta Terhalang Tembok sebagai film miniseri televisi terbaik tahun 2002, dan masih banyak lainnya penghargaan yang pernah beliau terima yang tidak bisa disebut satu persatu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Salsabila dari Mandua Samarinda, kelas 11 IPA 1. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.